Tonggoku tiket 5.000 kurang 10 rupiah kok piro. Nggak tekan Semarang. Itu bisa asuransinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa aski zalimin bidzalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa aski Sallu ala Nabi Muhammad. Semoga dengan wasilah-wasilah sholawat kita selalu cinta sama sholawat. Kelak kita di hari yaumul akhir kita mendapat syafaat dari baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sahabatku dimanapun sahabat berada, semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran rezeki, dipermudah urusan kita dunia maupun di akhirat kelak. Untuk sahabatku yang sekarang lagi sakit, saya doakan semoga sahabat segera diberikan kesembuhan. Dan untuk sahabatku yang sekarang lagi kurang bahagia, saya doakan semoga Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan agar kita senantiasa selalu bisa berbahagia. Amin Allahumma amin. Nah sahabatku, kita ketemu lagi ya. Ini momennya untuk background tetap ya. Saya sama sahabatku lagi makan di McDonald waktu kita liburan di bulan April kemarin ya, karena saat itu di luar sangat hujan deras, jadi kita menghabiskan waktu untuk nongkrong di McDonald sambil ngobrol ngalor ngidul ya. Kita saling sharing, kita saling meluahkan perasaan apa yang kita rasakan gitu ya. Ya walaupun nggak menemukan solusi, seenggaknya bisa plong gitu ya, kita bisa ngobrol gitu. Nah sahabatku, untuk kali ini ya, di momen ini aku mau berbagi sharing ya sahabat. Aku di sini mau berbagi cerita gitu, karena kebetulan kemarin itu saya tuh ada pengalaman ya, mitra saya yang sesama CAR ya, kita menabung berinvestasi di CAR 3i Network ya. Beliau itu sudah menabung sejak tahun 2019 ya. Nah sebelum aku melanjutkan ceritaku tentang apa dan bagaimana masalahku dengan sahabatku itu, aku ingin menjelaskan dulu ya, apa sih PT Sentral Asia Raya ya, atau CAR. Itu adalah perusahaan, pemiliknya adalah Bapak Antoni Salim ya, berdiri sejak tahun 1975. Jadi usianya sudah 46 tahun lebih ya. Jadi memiliki aset lebih dari 5 triliun. CAR memiliki 53 kantor cabang ya sahabat di seluruh Indonesia. Jadi dimanapun sahabat berada bisa klik kantor cabang di daerah masing-masing, pasti di sana sudah tertera gitu ya. Terus CAR diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, jadi Anda semua tidak usah khawatir ya. Ini mulai Januari 2014 kemarin ya, CAR mengeluarkan inovasi baru yaitu 3i Network ya, sistem menabung cerdas ya sahabat. Dan ini didengungkan langsung oleh Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo ya. Program menabung cerdas ya, jadi kita menabung dan kita mengajak teman untuk menabung juga gitu. Jadi kita mempersiapkan dana ketika kita masa pensiun ya sahabat, karena memang kita bukan siapa-siapa gitu, kita bukan seorang pegawai ya. Jadi kita harus pinter-pinter berinvestasi mulai dari sekarang. Jadi 3i ya, I-nya ada 3 ya, ada investment, ada insurance, ada income gitu.
Investment atau investasi ya sahabat, ini fungsinya untuk dana ketika kita masa pensiun atau waktu kita sudah tidak mampu berbuat apa-apa ya. Padahal kita tahu ya, ketika kita masih produktif aja keperluan kita terkadang kita sampai nggak bisa menghandle, apalagi ketika kita sudah tidak mampu apa-apa. Terus apa yang terjadi kalau kita nggak pinter-pinter untuk berinvestasi dari sekarang gitu ya. Nah, insuran atau asuransi ya, ini berfungsi untuk membackup keluarga kita ya ketika terjadi sesuatu sama diri kita gitu. Jadi bisa diwariskan ya gitu. Nah, terus ada income. Income ini kalau sahabat semua mau mengerjakan bisnisnya ya, Anda mengikuti ujian AACI ya. Jadi Anda di sana punya lisensi, jadi Anda bisa berpenghasilan setiap bulan untuk menambah income Anda yang sekarang begitu. Nah, itu sedikit ulasan ya mengenai 3i Network. Jadi ada investment, ada insurance, ada income. Nah, begitu. Jadi kita menabung di CHR 3i Network itu cukup selama 5 tahun saja gitu ya sahabat. Jadi kita membayarnya 60 kali ya, karena kan 12 kali 5 ya sahabat. Jadi kita membayar selama 60 kali. Nah, kita selama menabung itu kita dikenakan biaya akuisisi. Biaya akuisisi adalah biaya operasional perusahaan gitu ya. Jadi selama 5 tahun ya kita dikenakan biaya akuisisi. Untuk tahun pertama kita dikenakan biaya akuisisi 60% sahabat ya. Jadi yang masuk investasi 40%. Tahun kedua kita dikenakan biaya akuisisi 25%, yang masuk investasi 75%. Tahun ketiga kita dikenakan 10%, yang 90% masuk ke investasi. Terus tahun keempat kita dikenakan 5%. Jadi yang masuk investasi 95%. Terus tahun kelima sama, kita cuma dikenakan 5%. Jadi yang masuk investasi 95% kayak gitu. Nah, di sini aku mau mengasih ringkasan sahabat ya. Jadi misalnya kita memilih premi yang 350 ya. Itu kita dikenakan biaya akuisisi untuk tahun pertama 60%, itu artinya 350 60% itu 210.000 ya sahabat ya. Itu potongan akuisisi selama 1 tahun. Berarti uang kita masih 140.000 ya. Nah, 140.000 itu dikurangi lagi untuk biaya asuransi sahabat. Itu 3.000 ya. Itu kalau umurnya 30 tahun. Jadi tergantung umurnya berapa. Habis gitu dikurangi lagi untuk biaya administrasi 25.000. Jadi yang masuk investasi itu cuman sekitar 112.000. Jadi dari uang kita yang kita setorkan 350 per bulan selama setahun ya, itu yang masuk investasi nilainya cuma 112.000. Nah, dari situ kita membeli unit ya sahabat ya. Jadi uang kita itu kita alokasikan di reksadana. Masalah nilai investasi itu tergantung NAB ya sahabat ya, nilai aktiva bersih. Tapi kita kalau di CR ini ada peluang kita tuh punya laba ya, itu 6-20% per tahun gitu. Coba sahabat pikir sendiri, kalau misalnya sahabat tuh menabung di bank ya, itu paling cuman berapa? 2-6% paling ya, kayak gitu. Oke, di sini aku membahas masalah aku ya. Kemarin itu aku kaget juga ya. Tengah malam ya, di tempatku sudah hampir jam 12 nih, 23.54 ya. Ini aku mendapat SMS ya dari mitraku. Dia bertanya lagi, "Mbak, aku sih kemarin langsung dibayarin lunas atau nyicil gitu." So, ini aku buka video 3 bulan awal lunasin bisa gitu kan. Sahabat tahu nggak? Dia itu bertanya kayak gini tuh nggak cuma sekali, 2 atau 3 kali loh. Soalnya dia menabung kan mulai dari 2019 sampai sekarang masih bertanya seperti itu. Nah, padahal nilai investasinya bisa dilihat sendiri ya. Di situ sudah 22.542 lebih ya. Jadi mbok yo dipakai gitu loh logikanya. Dan logikanya ya, kalau misalnya kita itu bayarnya itu secara nyicil, tapi yang reguler yang setiap bulan itu rutin 350, itu kalau seandainya kita genap 5 tahun itu paling sekitar 16 juta loh sahabat.
Lah padahal dianya nilai investasinya itu sudah melebihi dari uang yang dia store 21 juta. Jadi kalau seandainya aku tuh menipu dia atau dia nitip ke aku habis gitu nggak aku bayarkan, otomatis kan nilai saldonya kan nggak segitu banyak gitu loh. Dari situ bagaimana dia kok masih selalu bertanya sama aku, bayarnya lunas apa nyicil? Ya Allah ya Robi. Terus terang sahabat ya, aku tuh kalau masalah uang bener-bener sensitif banget ya. Aku dididik sama orang tuaku harus selalu jujur gitu. Aku tuh orangnya lebih suka memberi dan lebih bahagia memberi daripada aku tuh menerima atau dikasih sama seseorang. Jadi di CAR ini kita itu sangat transparan sahabat ya. Kita pertama kali join di sini kita sudah dikasih e-polis ya, atau surat atau sertifikat asuransinya ya, yang diterbitkan sebagai bukti hukum berisi perjanjian di sana. Nah, terus di HP kita bisa download aplikasi Mobis ya. Dari situ kita bisa mengawasi perkembangan dari nilai investasi Anda sendiri. Jadi kita klik ya di Mobis, bis gitu kita pilih yang di portofolio sahabat ya. Nah, di sana kan kita ada saldo investasi, ada histori transaksi, ada histori pembayaran premi. Ini di sini kita lengkap sahabat. Jadi kita bisa mengawasi sendiri ya. Terakhir transaksi kapan, historinya bagaimana, terus totalnya preminya berapa, itu semuanya di sini lengkap nih sahabat. Jadi di sini ya contohnya punya saya, salah satu polis saya ya. Ini untuk pembelajaran atau pemberitahuan untuk sahabatku yang belum paham ya. Kalau misalnya bulan ini bulan Juli ya, tapi pembayaran kita yang terakhir ya, itu yang tertera di sini itu pembayaran yang kemarin gitu sahabat. Jadi kalau misalnya kita membayarnya bulan ini, nanti munculnya itu di bulan Juli. Misalnya ini Juni ya. Juni ini kita sudah membayar, kita padahal di sini sudah jelas berhasil ya transaksinya. Tapi ternyata setelah kita cek ya, setelah kita cek di history, itu belum muncul sahabat seperti ini. Nah, jadi ini munculnya nanti di bulan Juli gitu. Jadi sahabat nggak usah khawatir gitu ya. Nah, ini pembelajaran untuk sahabatku ya, terutama mitra CHR yang belum paham tentang hal ini. Tapi kalau seandainya Anda tuh benar-benar ragu ya, jadi Anda bisa langsung telepon ya ke nomor yang sudah tertera di mobil sana. Kalau nggak gitu langsung aja datang ke kantornya gitu. Jadi karena kantor CHR ini sudah meluas ya sahabat ya. Dimanapun Anda berada ya, lokasinya di mana itu jangan klik ya, lihat di Google, pasti di sana nanti sudah muncul kantor cabang CAR sesuai yang Anda inginkan, berada di mana, lokasinya di mana, pasti di sana sudah jelas gitu. Nah, ini adalah salah satu polis saya ya, yang bulan ini sudah lunas sahabat ya. Jadi alhamdulillah saya sudah berhasil dan sukses membayar selama 5 tahun atau 60 kali ya. Ternyata saya di Hong Kong sama masa saya menyisihkan masih lama saya berada di Hong Kong ya sahabat. Ya Allah, tapi aku bersyukur alhamdulillah ya, karena saya sadar diri ya, karena saya sadar posisi. Saya bukan siapa-siapa, saya hanyalah seorang kuli ya. Jadi kalau saya tidak berusaha untuk memaksa diri saya untuk komitmen menyisihkan setiap bulan, rasanya tuh ngeri sahabat, karena saya yakin di saat ketika aku sudah tua ya, raga ini sudah lemah, tidak mampu berkarya apa-apa ya, tidak mampu berpenghasilan, itu justru biaya itu lebih mahal daripada ketika saya masih produktif gitu loh. Alhamdulillah ya, di CHR saya punya beberapa polis sahabat ya. Saya memang memaksa diri saya sendiri ya untuk selalu komitmen menyisihkan ya 350.000 per bulan atau sekitar 200 dolar Hong Kong ya. Tidak mudah sih, tapi ya itu, kita harus paksa diri ini agar kita itu bisa gitu sahabat. Karena ya itu tadi, sekali lagi, biaya ketika tua, ketika masa pensiun itu lebih banyak ya, 2 kali lipat dari ketika kita masih produktif. Nah, itu pemikiran saya. Semoga sharing aku kali ini bisa menginspirasi ya, atau bisa menjadi edukasi untuk sahabat-sahabat yang lain, bahwa di dunia ini tidak ada yang bisa merubah kecuali diri kita sendiri ya sahabat. Jadi di dunia ini juga nggak ada orang yang gagal.
Yang ada adalah orang yang berhenti sebelum waktunya. Itu sepengetahuan saya. Oke sahabatku, sekali lagi, harta terindah adalah sebuah kejujuran. Dimanapun kita berada, kejujuran yang harus kita utamakan. Senjata terkuat kita adalah sebuah kesabaran. Karena dengan kesabaran kita bisa mengalahkan segalanya. Aset terbesar kita adalah iman. Karena dengan iman, ya Allah, kita akan terselamatkan. Dan alat tercanggih kita adalah sebuah doa. Kita berusaha, berdoa, dan yang terakhir kita pasrahkan sama Yang Kuasa. Oke sahabat, jika ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan ya, karena kesalahan adalah milik saya pribadi dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa lain waktu. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time in video. Bye bye. Love you all.